Hadis ini menunjukkan pada sucinya anjing. Wa lu'abiha, dan sucinya lu'ab itu sama dengan rik. Liur, bisa juga liudah. Jadi kalau anjing itu, kalau lidahnya sudah menjulur, biasanya ada liurnya. Kita melanjutkan bahasan hadis kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, kuntu afrikul manni min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, katanya Sayyidah Aisyah, afrikul manni, menggosok, atau apa namanya, lihat kalau ada digosok, menggosok bekas mani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaiannya Rasulullah. Summa yadhabu fayusolli fihi. Summa kemudian yadhabu, pergi siapa Nabi, fayusolli, dan sholat siapa Nabi, fihi, itu maksudnya mengenakan baju itu. Hadis lainnya, an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tagsilul manni min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu summa arahu fihi bak'atan au bak'an. Annaha, bahwasanya Sayyidah Aisyah, kanat, ada siapa Sayyidah Aisyah, tagsilul manni, membersihkan mani, mencuci mani, bekas mani maksudnya, min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari bajunya Rasulullah. Watakulu, dan Sayyidah Aisyah berkata, summa arahu, kemudian aku melihat, artinya melihat bekas mani, fihi, di dalam baju itu, bak'atan, sisanya. Nah ini, hal-hal seperti ini sampai secara terbuka. Jadi Sayyidah Aisyah, tentu ini untuk pelajaran, menjadi sumber hukum. Di kalangan ulama itu, kemarin kita sudah bahas, ada madi, ada mani, ada wadi. Mani itu ada yang mengatakan suci, ada yang tidak. Landasannya dari mana? Ya dari pemahaman para ulama tentang riwayat-riwayat hadis. Dari Sayyidah Aisyah, dan dari takrirnya Rasulullah. Para ulama berbeda pendapat. Kita sudah menegaskan kemarin bahwa masalah najis serta tata cara mensucikan najis itu merupakan amrun tauqifi, yang langsung dari Allah melalui Rasulullah, atau langsung dari Rasulullah. Lantas kenapa kok terjadi perbedaan? Perbedaan mereka itu terjadi karena perbedaan cara pandang dan cara memahami hadis-hadis sebagai sumber dari permasalahan dimaksud. Namun tetap semuanya itu tauqifi. Bagaimana istinbatnya para ulama memahami itu, maka terjadilah ikhtilaf. Mani, ada yang bilang suci, ada yang bilang tidak. Jumhurul ulama bilang suci. Namun bagi yang keluar mani harus mandi. Untuk madi, ada yang bilang suci, ada yang bilang tidak. Jumhurul ulama menyatakan madi itu tidak suci. Tapi cara membersihkannya diajarkan juga, sebagaimana takrir dari Rasulullah. Namun bagi yang keluar madi, tidak usah langsung mandi. Ada sahabat yang begitu tanya. Sayyidina Ali juga seperti itu. Saya sering sekali keluar madi. Mau tanya ke Rasulullah, malulah, saya kan menantunya. Nah, itu. Hanya dikasih tahu, bersihkan ininya dan ininya.
dan tidak perlu mandi, cukup wudhu saja. Nah, itu tata caranya. Fallaunu warrihu, maka adapun warna najis, warrihu dan baunya najis, intayassaro zawaluhuma, intayassaro jika mudah, zawaluhuma apa menghilangkan keduanya. Jadi kalau warna atau baunya itu mudah untuk dihilangkan, fala budda min zawalihima, maka haruslah menghilangkannya. Ini kalau mudah, tapi kalau sulit, baunya nyengit, warnanya juga sulit dihilangin, ya sudah, nggak apa-apa. Bun, An Ibni Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi, qala, dia berkata, kuntu a'zibu syaban, kuntu telah ada siapa aku, maksudnya ini dulu, bahasa kita dulu, a'zibu syaban, aku itu membujang. Ketika masih muda saya membujang, belum punya istri maksudnya. Abitu fil masjid, aku tidur di masjid. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masanya Rasul, artinya masih hidupnya Rasulullah. Wa kanatil kilabu takbil wa tadbir, dan anjing, banyak anjing takbil wa tadbir, jadi lalu lalang. Di belakang saya ada anjing, di depan saya ada anjing, jadi banyak anjing lalu lalang. Ya di dalam masjid, karena masjidnya tidak seperti sekarang, ada temboknya, ada kacanya, ada pintunya. Jadi anjing biasa lalu lalang. Falam yakunu yarushu syai'an, falam yakunu, dan tidak ada siapa para sahabat, yarushuna, menyirami syai'an, sesuatu apapun. Artinya bekas-bekasnya anjing itu ya dibiarin saja, nggak perlu disiram kan. Rawahul Bukhari. Jadi ini kalau kemarin tentang masalah mani, madi, dan sekarang tentang masalah anjing. Hadal hadis, adapun hadis ini, hadis yang kita bahas ini sekarang, wa ma ba'dahu, dan hadis-hadis setelahnya, hadis yang akan kita pelajari setelah ini, yadullu ala toharatil kilab. Hadis ini menunjukkan pada sucinya anjing. Wa lu'abiha, dan sucinya lu'ab itu sama dengan rik. Liur, bisa juga liudah. Jadi kalau anjing itu, kalau lidahnya sudah menjulur, biasanya ada liurnya. Nah, hadis ini memang kita perlu pertegas, para ulama fikih itu berbeda pendapat tentang najis atau tidaknya anjing. Nah, kalian perlu tahu ini. Di sini dikatakan, jadi riwayat yang masyhur mengatakan, ikhtalafal fuqaha fi najasatil kalbi. Para ahli fikih itu berbeda pendapat tentang kenajisan anjing. Fara'a as-Syafi'iyah wal Hanabilah, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, mereka berpendapat anna ayyajus'in fil kalbi najisun, bahwasanya semua komponen, semua bagian yang ada di anjing itu najis. Mulai dari kulitnya, mulai dari bulunya, kemudian apa namanya? Liurnya, ludahnya, bekasnya, kalau basah itu najis semua. Ini menurut Imam Syafi'i dan Hambali. Bainama dzakara al-madhab al-Hanafi, sementara menurut madhab Imam Hanafi, annal kalba tohirun, bahwa anjing itu suci, ma'ada lu'abihi, kecuali
liurnya anjing, wa baulihi, dan kencingnya anjing, wa irkihi, dan ludahnya anjing, ludah atau liur sama itu. Ini menurut Imam Hanafi, suci. Artinya kalau umpamanya anjingnya kering, gak apa-apa dielus-elus. Menurut Imam Hanafi. Wa qala al-Malikiyah. Dan adapun madhab Imam Maliki, mereka itu berpendapat, menurut madhab Imam Maliki berpendapat, annal kalba kullahu tohirun, bahwasanya anjing itu semuanya suci. Huwa, anjingnya itu, wasairu rutubatihi, dan apa-apa yang mungkin basah, karena anjing yang basah atau ludahnya, liurnya anjing, itu semuanya suci. Tidak menyebabkan najis pada orang. Tidak menyebabkan najis pada orang. Ini, maka tidak heran kalau di masyarakat atau umat Islam yang madhab mayoritasnya itu Maliki, mereka itu biasa juga melihara anjing di dalam rumahnya. Di Mekah itu berkeliaran di Mekah kan banyak rumah-rumah pegunungan itu. Banyak anjing-anjing itu banyak. Nah, tentu perbedaan ulama tentang najis tidaknya anjing itu sama-sama berlandaskan nas. Sama-sama memahami bagaimana sabda Nabi dan keterangan Nabi serta takrir Nabi tentang anjing ini. Salah satunya hadis pertama itu tadi. Di masjid, waktu saya masih muda, saya masih membujang, saya itu biasa tidur di masjid, katanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu termasuk tergolong sahabat yang sangat alim sekali. Dan Ibnu Umar menyaksikan, meskipun anjing berlalu lalang, para sahabat tidak pernah disuruh Nabi untuk menyirami. Salah satu hujah yang dipakai oleh kelompok yang menghalalkan atau yang tidak mengatakan anjing itu najis, artinya yang menganggap anjing itu suci, adalah mereka berdasarkan pada firman Allah. Kita mayoritas sudah menganggap, karena kita Syafi'i, kita sudah menganggap anjing itu najis. Tapi kita tidak ada salahnya mengetahui alasan atau madhab yang menganggap anjing itu suci. Salah satu dalil yang mereka pakai itu ini. Di sini dalam surat Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad, apa yang halal bagi mereka? Kul, katakan Muhammad, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi mereka semua makanan yang baik. Wa, dan juga dihalalkan bagi mereka ma'allamtum, apa-apa atau binatang-binatang yang telah kalian ajarkan, minal jawarihi, dari binatang-binatang buas, mukallibin. Mukallibin ini di dalam terjemahan dimanain sebagai hewan buas yang terlatih. Hewan buas yang terlatih. Namun dalam pemahaman lain, mukallibin ini terambil dari kata-kata kallaba yukallibu. Jadi satu akar kata dengan kalbun. Kenapa? Karena memang anjing itu termasuk binatang yang sangat mudah untuk diajarkan. Yang sangat mudah mengikuti perintah majikan. Anjing. Jadi sampai dipakai istilah mukallibin. Padahal yang bisa binatang untuk menolong buru itu ada elang. Biasanya itu orang Arab. Kemudian ada apa lagi? Apa lagi? Ya kalau ayam jangan dibuat berburu, diambil sama moseng. Pokoknya ada moseng, ayam dibuat berburu. Tapi yang mayoritas dijadikan berburu itu adalah anjing sejak dulu itu. Nah, ini sini.
tu'allimunahunna, di mana kalian mengajari binatang-binatang itu, mimma 'allamakum Allah, dari apa-apa yang telah mengajarkan kepada kalian, yakni Allah yang mengajarkan. Fakulu, maka makanlah, artinya boleh kalian makan, mimma, dari apa-apa, amsakna, yang telah menangkap binatang buruan itu, alaikum, atas kalian. Jadi hasil tangkapan binatang buruan ini, yang sampai di sini disebut mukallibin, itu boleh dimakan. Maka para madhab, ulama-ulama yang membolehkan, yang mengatakan anjing itu suci, salah satu hujah kuatnya itu ini. Termasuk juga hadis yang di atas itu. Kita teruskan. An Yahya bin Abdurrahman bin Hatib radhiyallahu an, anna Umar bin Khattab, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab, kharaja fi rokbin, kharaja, keluar siapa Umar, fi rokbin, dalam, saya maknain rokbin ini apa ya, kafilah atau rombongan. Di sini dikatakan ar-rokbu, ar-rokibuna, al-asru fama fauqo. Jadi rombongan berjumlah 10 orang atau mungkin lebih. Di sini dikatakan bahwasanya sahabat Umar itu keluar bersama satu rombongan, fihim, yang di dalam rombongan itu Amr bin As, ada juga sahabat Amr bin As. Hatta waradu haudon, sehingga waradu, sampai, siapa rombongan? Jadi rombongan itu sampai kemana? Haudon, ke satu, haudon itu bisa bermakna telaga atau bak yang berisi air. Itu haudon. Jadi perjalanan, kemudian ada telaga air. Namanya di Arab, telaga air itu satu kesempatan untuk ngambil minum, untuk merehat. Nah, ketika sampai di telaga itu, di sana ada orang. Lantas si Amr bin As ini bertanya. Faqala Amr bin As li sahibil haud. Amr bin As bertanya kepada pemilik telaga, kepada orang yang memiliki atau menjaga telaga itu. Ya sahibal haud, ya sahibal haudi. Wahai pemilik telaga, hal taridu haudaka as-siba'u, hal taridu, apakah datang atau sampai haudaka, ke telaga kamu, as-siba'u, apa binatang-binatang buas. Jadi mau minum atau mau bersesuci dari telaga itu. Tapi Amr bin As tanya dulu, Pak, di telaga kamu ini didatengin sama binatang-binatang buas apa enggak? Mendengar pertanyaan seperti itu dari Amr bin As, faqala Umar bin Khattab, lantas Umar bin Khattab bilang, berkata juga, ya sahibal haud, hai pemilik telaga, la tukhbirna, udah enggak usah dikasih tahu ke kita. Jadi jangan dikasih tahu ada binatang buas datang atau tidak. Padahal sahabat Amr bin As itu ditanya, tadi di sini biasanya ada binatang buas datang ke telaga kamu enggak? Katanya sahabat Umar, sudah, enggak usah dikasih tahu ke kita, mau datang atau tidak enggak apa-apa. Gitu. Fa inna naridu 'ala siba wa taridu 'alaina. Fa inna, katanya Umar, fa inna naridu 'ala siba, karena kami melewati binatang-binatang buas, wa taridu 'alaina, dan binatang-binatang buas itu terkadang melewati kami. Maksudnya di dalam perjalanan itu kami berpapasan dengan binatang buas, atau ada juga binatang buas yang melewati kami. Rawahu Malik fil Muwatta. Jadi diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, di kitab Muwatta, hadis ini. Wal kilabu, dan adapun anjing-anjing, minas siba, termasuk dari binatang buas. Wa qariban marra hadisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
yang menyatakan laha ma uhidat fi butuniha walana ma baqiya syarabun wa tuhurun. Tentang binatang-binatang buas itu, bagaimana kalau umpamanya ada tempat ember, tadi sudah binatang buas nganu ke sana, apakah ini airnya suci atau tidak? Jawabannya Rasulullah, laha ma uhidat min butuniha. Bagi binatang-binatang buas itu, ma uhidat min fi butuniha, apa yang terambil dari dalam perut-perut mereka atau dari badan-badan mereka. Ya sudahlah. Maksudnya ini ingin mengatakan, ya biarin saja urusan urusan binatang-binatang buas yang tadi minum di telaga itu urusan binatang buas. Walana dan bagi kita ma baqiya syarabun wa tuhurun. Sementara bagi kita, ya kita boleh minum dan air ini suci bagi kita untuk suci. Jadi boleh bagi kita untuk mengambil air ini baik untuk minum ataupun untuk bersesuci. Jadi itu kata Sayyidina Umar, sahabat Amr bin As, Pak, tadi binatang-binatang buas lewat dan minum air di sini enggak? Belum sempat dijawab oleh sahabat Umar, sudah Pak, nggak usah dijawab. Orang tadi biasa kok, kita di perjalanan melihat binatang-binatang buas. Kita melewati binatang buas dan juga binatang buas melewati kita. Apanya masih mau ditanya? Sangat mungkin sekali binatang-binatang buas pasti mampir di telaga ini. Itu maksudnya. Nah, hadis ini juga menyatakan bahwa anjing itu juga termasuk binatang yang suci. Ini masalahnya suci atau tidak. Ada lagi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Idza walaghal kalbu, jika walagho menjilat, al kalbu apa anjing, fi ina'i ahadikum di sebuah tempat milik kalian, falyaksil maka cucilah hu pada tempat itu sab'an 7 kali. Rawahu asy-Syaikhan. Idza walaghal kalbu fi ina'i ma'in, jika ada anjing walago menjilat apa anjing, fi ina'i ma'in di satu tempat yang ada air, nudiba ghuslul ina sab'a marrat ta'abbudan. Nudiba disunnatkan, ghuslul ina apa mencuci tempat tersebut, sab'a marrat sebanyak 7 kali, ta'abbudan sebagai wujud ta'abbud. Idil kalbu tohirun, karena sejatinya anjing itu suci. Walu'abuhu tohirun, dan lidahnya anjing, liurnya anjing suci. Lil ahadisil waridati fi dalik, berlandaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wa 'allamana annahu ta'abbudan, hadis ini mengajarkan kepada kita annahu, bahwasanya membersihkan bekas jilatan anjing sebanyak 7 kali itu tidak lain ta'abbudan, sebagai wujud atau bentuk ta'abbud. Apa maksudnya ta'abbud ini? La li najasatihi, bukan karena najisnya anjing. Ini juga menurut pendapat madhab yang mengatakan anjing itu suci. Li'annahu, karena laukana linajasatihi, kalau memang membasuh 7 kali itu linajasatihi karena kenajisan anjing, kalau memang dicucinya 7 kali itu karena najisnya anjing,
lama usturito sab'an. Lama usturito maka tidaklah disyaratkan sab'an sampai 7 kali. Kenapa kok sampai 7 kali? Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Dari tata cara mensucikan najis, ada yang cuman disiram saja, seperti kencing bayi laki-laki yang masih belum makan. Atau bukan cuman dianuin, tapi harus digosokin. Atau harus dihilangin dulu, kemudian dibersihkan. Atau dengan cara dicuci 7 kali dan dicampur dengan debu. Nah, dari tata cara membersihkan najis ini, maka para ulama berkesimpulan membagi najis pada minimal 3 macam. Yang pertama najis mukhaffafah, artinya najis yang ringan. Kenapa? Ya, cuman ringan saja kok cara bersihinnya. Ada juga yang agak berat, makanya disebut najis mutawassitoh. Bukan cuman disiram, tapi harus dihilangin dulu. Ada juga yang berat sekali, sampai 7 kali, bahkan ditambah dengan tanah atau debu, maka disebut dengan najis mughalladah. Nah, itu dilihat kenapa kok begitu? Dilihat dari tata cara membersihkannya. Kalau dari Rasulullah nggak ada, ini najis mughalladah, mukhaffafah. Nah, bagi madhab yang meyakini kalau anjing itu suci, kemudian melihat ada hadis Nabi yang menyatakan idza walagol kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an. Ada hadis Nabi yang mengatakan kalau umpamanya ada jilatan anjing ke tempat atau ke diri kita, maka harus dibersihkan dengan 7 kali, ditambah tanah juga. Sampai 7 kali itu bukan karena kenajisan anjing, tapi itu betul-betul ta'abbudan. Sebab kalau karena kenajisan, kenapa kok sampai 7 kali? Sebelumnya yang lainnya nggak ada. Ini yang dimaksud. Lama usturito sab'an. Walakin naghsiluhu hatta tazulan najasatu faqat. Tapi kita membersihkannya itu hatta tazulan najasah, sehingga tazulan najasah, hilang apa najis, faqat saja. Jadi cuman kalau memang masalah lidahnya, bekas liurnya anjing, jilatan anjing itu najis, maka ya tinggal dihilangin saja najisnya, cukup dengan disiram. Kenapa kok sampai 7 kali? Kenapa kok harus pakai dengan debu atau tanah? Ini logika para madhab yang mengatakan anjing suci. Disebut 7 kali itu seperti itu. Itu. Alama usturito aluluk. Walama, dan tentu tidaklah usturito disyaratkan aluluk. Aluluk itu wahwa idkhalul lisan. Uluk itu apa maksudnya? Walago. Dalam bahasa Arab, wuluk, walago itu idkhalul lisan, memasukkan lidahnya anjing, fil ma'i, di air, wa tahrikuhu fihi, dan menggerakkan lidah. Artinya kita lihat kalau umpamanya anjing masukkan lidahnya ke dalam tempat yang ada airnya, lidahnya itu digerak-gerakin. Nah, itu wuluk. Wuluk. Fa in adkhala lisanahu wa lam yuharrikhu. Tapi kalau umpamanya anjing itu memasukkan lidahnya walam yuharrikhu, tapi tidak menggerak-gerakkan lidahnya, lam yantobik alaihil hadis. Maka tidak pantaslah, tidak sesuai keterangan ini, keterangan hadis ini. Di sana walago. Jadi ada disyaratkan aluluk dan disyaratkan 7 kali. Itu tidak lain, kita lakukan, oke kita lakukan, tapi bukan karena najisnya anjing, tapi karena apa? Ta'abbudan itu. Wa in waqa'a lu'abuhu fil ma' bi ghairi wulu, wa in waqa'a, dan jika waqa'a terjatuh atau menimpa lu'abuhu
apa liurnya anjing filmai ke air bighairi wuluk, dengan tanpa wuluk, dengan tidak dimasukkan lidahnya. Pahamnya, lihat, ada panci, anjingnya di atasnya, belum minum, nggak berani minum, tapi lidahnya begini, lidahnya nggak masuk ke air, yang jatuh cuman liurnya. Nah, ini bukan wuluk, bukan wuluk itu. Berarti kalau umpamanya mau karena najis, itu bukan wuluk. Yang disyaratkan dalam hadis ini al-wuluk dan 7. Kalau cuma liurnya yang jatuh, itu bukan wuluk. Tidak sesuai dengan penjelasan hadis ini. Ini termasuk komentar atau alasan dari mereka yang dari madhab yang mensucikan anjing. Lam yantabik alaihi kadzalik, sama, tidak sesuai juga. Nah, sekarang apa sih maksudnya ta'abudan itu apa? Nah, kita lebih memahami ini. Maksudnya ta'abudan itu gimana? Wa makna ta'abudan, dan adapun maksud dari ta'abudan di sini, amrun amaro bihi asyari, adalah perkara atau perintah amaro bihi, yang telah memerintahkan bihi pada perintah itu asyari'u, apa sahibus syari', Allah tentu, dan bisa juga melalui Rasulullah. Walam tu'raf lahu illatun, walam tu'raf, dan tidak diketahui lahu bagi amr illatun, apa alasannya. Ya, artinya nggak ada penjelasan dari Rasulullah. Ya Rasulullah, kok sampai 7 kali? Ya Rasulullah, kenapa kok harus wuluk? Kalau nggak wuluk berarti tidak harus 7 kali. Jadi itu tabu, dan sudah kita melakukan itu tanpa harus tahu lagi alasan kenapa kok harus begitu. Itu tabu. Dan sama juga dengan wudhu. Wudhu juga tabu, dan kita kenapa kok yang keluar kentut tapi yang dibersihkan anggota wudhu, padahal tempat keluarnya kentut enggak termasuk anggota wudhu. Kenapa ini kok nggak masuk akal? Ya udah, nggak usah dimasukin akal. Itu maksudnya tabu, dan sudah, tanpa harus mengetahui alasannya. Ini tabu. Dan pun an Hisam bin Urwah an abihi annal Musawwir bin Makhramah, dari Hisam bin Urwah an abihi, dari bapaknya, annal Musawwir bin Makhramah, bahwasanya Musawwir bin Makhramah akhbaro, memberitahu, mengabarkan, pada Makhramah, jadi An-Hisam ini, annahu, bahwasanya sya'an, dakhala ala Umar bin Khattab fil lailah. Dakhala, datang, siapa Musawwir, ala Umar bin Khattab, kepada sahabat Umar bin Khattab, minal lailati, dari sebagian malam, artinya dari malam, allati, yang tu'ina, tertikam siapa Umar fiha, di malam itu. Jadi Musawwir bin Makhramah ini datang kepada sahabat Umar di malam ketika beliau tertikam. Tertikam itu artinya ya luka, pasti banyak darahnya. Sini makna itu. Tu'ina fiha. Fa'aiqadha Umar li sholatin. Fa'aiqadha, maka bangun siapa Umar li sholatin, untuk melaksanakan sholat as-subha, subuh. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, "Naam, iya, wala hadda fil Islam, dan tidak ada bagian, artinya tidak ada tempat fil Islami, dalam Islam, liman tarokas sholat, bagi siapa saja yang meninggalkan sholat. Meskipun saya berdarah begini." Kita tahu darah itu najis, tapi sahabat Umar tetap dia sholat di tengah lumuran darah. Jadi yang katanya fikih najis itu bukan jadi masalah. Dan ini termasuk contoh ta'abudan. Sini.
Fasalla Umar wajaruhu yas'ubu daman. Fasalla maka salat siapa fasalla Umar maka salat siapa Umar wajarhuhu dan adapun lukanya Umar yas'ubu mengalir daman darah. Jadi sahabat Umar salat dan darahnya mengalir. Kita tahu secara fikih darah itu najis. Nah ini ta'abudan. Pun Anil Hasan radhiyallahu anhu dari Sayyidina Hasan, semoga Allah meridhai, qol dia berkata, mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Orang-orang Islam, kaum muslimin itu yusalluna, mereka tetap sholat fi jarahatihim, dalam kondisi mereka terluka. Jadi mungkin habis perang, dari perang, setelah perang, kemudian sudah memenangkan perang, gak sempet mau bersih-bersih dulu, mau ganti-ganti pakaian karena banyak berlumuran darah. Yang nggak seperti itu, ya langsung sholat saja. Nah ini. Rawahul Bukhari. Wa hadisu ar-rajulu sahabi alladzi kana yahrusul muslimin. Ada juga kisah ar-rajulu sahabi. Salah seorang sahabat. Enggak disebutkan di sini namanya ar-rajulu sahabi. Seseorang, ini seorang sahabat, alladzi kana yahrusul muslimin. Alladzi yang kana ada siapa rajul yahrusul muslimin, menjaga kaum muslimin. Jadi dia termasuk yang menjaga benteng kaum muslimin. Faramahul musyrikuna bisahmi talus sahmi. Faramahul musyrikun, faroma maka memanah al musyrikuna siapa orang-orang musyrik, memanah orang tersebut, rajul ini, bisahmi talus sahma. Maksudnya di sini dipanah dengan anak panah yang bertubi-tubi. Bukan cuma satu. Karena dipanah mungkin tidak kena, terus dihujani panah gitu. Hatta romahu bisalasatin. Sampai romahu mengenai, ini panah itu pada si rajul bisalasatin, bisalasati ashumin, terkena 3 anak panah. Jadi si pemuda ini terkena 3 anak panah. Bayangin, 1 anak panah saja sudah menyebabkan banyak darah keluar, apalagi 3. Ini. Wahwa layak to' sholatahu. Wahwa dan dia, si orang ini layak to'u sholatahu. Dia tidak memutus sholatnya. Dia tetap sholat. Sudah ada 3 anak panah mengenai badannya, dia tetap sholat. Wadamuhu yasil, dan darahnya, darah dari pemuda itu yasilu mengalir. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi di sini contoh-contoh ta'abudan. Sudah bukan lagi masalah najis dengan tidak. Sama juga. Analoginya itu sama dengan kenapa kok dijilat anjing harus disucikan 7 kali dan ditambah abu. Bukan karena kenajisannya itu, tapi itu ta'abudan. Nah, untuk pemanan seperti itu, maka tentu di sini sudah menolak konsep pembagian najis menjadi 3. Mukhaffafah, mutawasitoh, dan mughalladoh. Apa kok sampai mughalladoh? Seolah-olah najisnya itu najis yang sangat-sangat. Katanya mazhab yang menajiskan anjing, saking besarnya atau saking saking dahsyatnya kenajisan dari anjing sampai 7 kali. Tapi alasan mereka yang mensucikan anjing itu bukan karena najisnya, tapi ta'abudan. Nah, lantas bagaimana kita? Kalian sudah mengetahui ilmunya, kalian sudah bisa menjalankan pakai yang mana? Hanya yang perlu dilihat di sini, dalam masalah-masalah seperti ini, kita bukan cuman mengandalkan
fikih atau syariat, tapi kita juga mengandalkan etika. Apa maksudnya? Kalau umpamanya di kampung kalian sudah di sana terbiasa dengan kenajisan anjing, maka jangan kalian lap mahelap melihara anjing. Bukan karena tidak boleh, tapi ini juga termasuk ta'aduban dan menjaga etika. Tidak enak dilihat yang lain. Bukankah Imam Syafi'i juga istilahnya yang mengharuskan kunut ketika beliau sholat di dekat makamnya Imam Malik, gurunya? Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Kenapa? Menghormati. Jadi akhlak, etika itu harus ditaruh di atasnya syariat dan fikih. Dan semua sama-sama ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak-anak sekalian harus diperhatikan. Jadi sekali lagi kita petakan masalah anjing itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis secara keseluruhan, yakni Imam Syafi'i dan Hambali. Ada juga madhab yang mengatakan suci anjing itu kecuali liurnya, kemudian kencingnya, dan ketika basah. Itu katanya Hanafi. Sementara Imam Malik mengatakan bahwa anjing itu secara keseluruhan suci. Imam Malik ini termasuk imam yang sepuh. Imam Syafi'i juga banyak meresap ilmu-ilmu pengetahuan dari Imam Malik. Menghukumi siapa para ulama fikih min hadhil ahadis, dari hadis-hadis di atas. Jadi hadis-hadis yang tentang ada darah masih sholat, kemudian terluka sholat dan seterusnya itu, annal wudu'a, bahwasanya wudu itu la yakunu illa bima yakhruju minal mukh. Wudu itu tidak la yakunu, tidak ada, artinya tidak wajib, illa kecuali bima, dengan sebab-sebab sesuatu, yakhruju yang keluar apa ma minal makhrajaini, dari dua tempat keluar. Apa itu? Dubur dan kubul. Ini kita sebut makhrajain. La minad dima, bukan karena keluarnya darah, allati takhruj minal juruh, yang keluar dari luka. Artinya kalau kita keluar darah di sini, maka itu tidak membatalkan wudu, meskipun darahnya itu najis, dia dibersihkan. Cara membersihkannya sebagaimana kemarin kita jelaskan, tapi tidak membatalkan wudu. Wa tadullu hadhil ahadisu ala anna ghuslan najasati. Wa tadullu, dan menunjukkan hadhil ahadisu, apa hadis-hadis tersebut di atas, ala anna ghuslan najasati, bahwasanya membersihkan najis itu, anil musolli, dari orang yang sholat, sohibil udri, yang punya halangan, orang yang sholat yang berhalangan gitu, sunnatun, itu satu kesunatan, la wajibun, bukan wajib. Wa minal a'dzar al waswasatu. Wa minal a'dzar, dan termasuk dari udur itu, termasuk dari halangan, al waswasah, yakni waswas. Faman waswasa lahu syaiton, faman, maka barang siapa waswasa, mengganggu, lahu kepada man asyaitonu, setan. Di sini satu pembagian isim itu ada yang akil atau wairu akil. Setan itu masuk berakal apa enggak sih? Setan itu berakal apa enggak?
Setan ganggu kita itu karena kedengkiannya, bukan karena kepintaran. Saya nggak setuju setan itu dibilang pinter. Setan itu bukan pinter, tapi itu memang tugasnya. Kalau nggak ada setannya, kasihan, enak kita. Kita bisa merasakan nikmatnya ibadah setelah melalui cobaan setan. Kalau nggak ada cobaannya, enak. Dan itu nilai ibadahnya kurang. Seperti malaikat, malaikat itu nggak ada yang ganggu. Malaikat kalau sudah mau begini, ya sudah begini. Diciptakan untuk sujud, mulai dari diciptakan sampai kiamat ya sujud. Nggak mungkin setan akan bilang, ayo malaikat, jangan. Tempak di setan, di malaikat. Yang nikmat itu kita manusia, karena selalu dideketin oleh bukankah kita itu selalu ingin diperhatikan? Gini boboten. Sampai kalian berhias, itu tujuannya apa sih? Untuk mendapatkan perhatian. Ingat, setan selalu memperhatikan kita. Setan selalu memperhatikan kita. Kita mau sholat, dikit-dikit, ya udahlah, nggak usah. Ketika sholat diganggu, ya sudah sholat nggak apa-apa. Tapi lihat, yang lainnya nggak sholat. Kamu alim sekali. Ditumbuhkan ujub, kedengkian, dan riya. Semakin seseorang itu tingkat ibadahnya semakin tinggi, maka godaan setan juga akan semakin tinggi. Jangan khawatir. Alhamdulillah. Karena kalau sudah tidak diganggu sama setan, berarti ya sudah mati kalian. Sudah nggak diganggu oleh setan. Karena kita masih hidup, maka diganggu oleh setan. Tadullu hadhil ahadits ala anna ghuslan najasati anil musalli sahibil udri sunnatun la wajibun. Nah ini. Wa minal a'dar al waswasatu. Faman waswasa lahu syaitanu fi taharatihi. Maka barang siapa yang selalu diganggu oleh setan fi taharatihi, dalam hal kesuciannya, minal khubsi, dari kotoran atau najis, wastamarrot ma'hul waswasah, wastamarrot, dan terus berkelanjutan, ma'hu, bersama orang itu, al waswasah, apa waswas, rasa saya ini gimana ya, sarung saya, baju saya ini suci, itu kan diganggu setan. Itu bikin hati kita mang, karena kita sudah diganggu sama setan, suruh jangan sholat, tetap sholat. Diganggu sama setan supaya jangan ke musola, tetap datang ke musola. Ya udahlah, hanya Allahu Akbar. Loh, kok pakai baju ini saya? Nah, itu terus diganggu sama setan. Dan itu adalah karena gangguan. Nah, karena gangguan termasuk udur. Sini maksudnya wastamarut mahul waswasah. Fatoharatul khubzi bin nisbati lahu sunnah. Fatoharatul khubzi, maka kesucian dari kotoran dan najis bin nisbati lahu, ya, untuk orang itu maksudnya, bagi orang yang selalu mang-mang itu, selalu dihantui dengan rasa mang-mang was-was, sunnatun, bisa sunat baginya, supaya enggak was-was, bismillah, wudhu lagi. Tapi terus datang begitu, maka pakai kaidah al-yakinu la yuzadu bisyaki. Qala syair, ini ada syair menarik. Mangkana yatlubu junnatan takihi waswasa jinnatin falyakhud maqala imamin ghuslun najasati sunnatun. Mangkana, barang siapa, yatlubu, mencari, siapa man, junnatan, pada benteng. Maksudnya orang yang ingin membentengi dirinya. Junnatan, pada benteng, takihi, yang menjaga apa benteng, hi, pada man, menjaga waswasa jinnatin, pada kewaswasan yang menggila. Jadi waswasnya orang gila dulu.
Jadi was-was terus. Falyahud maka hendaklah mengambil orang itu maqala imamin, mengambil pendapatnya imam. Ghuslun najasati sunnatun, mengambil pendapatnya imam yang mengatakan ini ghuslun najasati, bahwasanya membersihkan najis itu sunnatun, ialah sunnat. Wa huwa yaksudul Imam Malik rahimahullah. Yang dimaksud imam di sini siapa? Imam Malik. Jadi udahlah ngambil madhabnya Imam Malik saja. Kalau umpamanya ini suci apa enggak, terus dihantui was-was suci atau tidak, suci atau tidak. Sudahlah, jangan sampai kamu jadi orang gila karena terus dihantui dengan sifat apa? Sikap yang was-was. Ambil saja pendapatnya imam yang mengatakan bahwasanya membersihkan najis itu sunat. Siapa itu maksudnya imam? Wahwa yaksudu Imamu Malik rahimahullah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.